saya Kudus Miroji. Saya bekerja di SMK Hidayatul Mubtadiin Tempurjo, Kabupaten Jember. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 4 di LPTK Universitas Negeri Semarang tahun 2021 dengan program studi bimbingan konseling. Saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN dengan nomor peserta 2021814833. Di sini saya akan melaksanakan praktik konseling individual dengan teknik self management. Dan ini nomor peserta saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya, silakan. Gimana kabarnya hari ini, Davis? Alhamdulillah baik, Pak. Ya. Terus berangkat naik apa tadi? Saya naik sepeda motor. Naik sepeda motor ya. Iya. Sendirian apa sama temannya? Saya sendirian dari rumah. Ya, yes. Alhamdulillah tidak ada apa-apa tuh di jalan. Alhamdulillah tidak ada. Davis, hari ini Bapak memang sengaja memanggil kamu karena ada sesuatu hal yang ingin Bapak tanyakan. Apa Davis tahu hal apa yang akan Bapak tanyakan? Atau kenapa kamu saya suruh ke sini sama Bapak? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Ya. Tadi Pak Sodik bilang gimana? Di Pak Sodik bilang dipanggil jenengan, dipanggil Pak Kudus. Oh gitu ya. Begini Davis, Bapak memanggil Davis ke sini karena berdasarkan laporan dari wali kelas dan beberapa guru mata pelajaran itu Davis sudah berapa hari ini tidak masuk sekolah ya. Terus berdasarkan catatan Bapak ya, ada laporan dari beberapa guru mapel keaktifan Davis di sekolah itu kurang. Nah, intinya Davis itu sering membolos gitu loh. Ya. Iya. Nah, untuk itu Bapak memanggil Davis ke sini agar Bapak mengetahui kenapa Davis kok sampai jarang masuk sekolah dan bisa dikatakan membolos ini, gitu ya. Iya. Nah, jadi Davis, sebelum kita memulai konseling individu ini, marilah kita berdoa dulu ya, semoga dalam konseling individu nanti semuanya diberi keselamatan dan kelancaran serta semua masalah dapat terselesaikan dengan baik ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Terima kasih Davis ya. Iya, Pak. Jadi begini, memang Bapak kemarin itu mengutus Pak Sodik ya untuk memanggil Davis hari ini pada saat jam pelajaran Pak Sodik karena ada hal-hal yang ingin Bapak tanyakan kepada Davis. Di antaranya kenapa Davis kok sering membolos ya, terus kenapa pada saat jam pelajaran kadang Davis tidak melanjutkan, jadi kadang jam yang keempat dan kelima itu kalau menurut catatan yang ada Davis sering tidak masuk atau keluar sekolah. Nah, untuk itu Bapak inginkan beberapa jawaban atau hal-hal yang nantinya bisa membantu Davis kenapa Davis mempunyai masalah sering membolos di sekolah. Nah, untuk itu ada beberapa hal dalam konseling individu ini yang harus Bapak sampaikan ya. Jadi di sini Bapak sebagai konselor ya, sedangkan Davis sebagai konseli. Nah, jadi sebagai konselor Bapak akan memberikan beberapa arahan atau beberapa
hal yang nantinya bisa memberikan atau membantu Davis dalam menyelesaikan masalahnya. Dan sebagai konseling, Davis juga harus bisa menceritakan hal-hal apa yang membuat Davis kok sering membolos, jadi tidak masuk. Nah, untuk itu dalam hal ini Bapak akan menjelaskan yang pertama mengenai asas-asas konseling individu. Ya, yang pertama itu asas kerelaan. Ya. Jadi saya harap nanti Davis dapat menceritakan hal-hal apa yang menjadi masalah Davis. Dalam hal ini sering tidak masuk sekolah atau membolos, serta pada saat jam-jam pelajaran itu meninggalkan jam-jam pelajaran. Yang kedua, asas kerahasiaan. Dalam konseling ini Bapak pastikan semuanya rahasia. Jadi tidak ada yang tahu tentang hal ini. Ya, siapapun itu, termasuk Bapak dan Ibu Guru Davis, termasuk Pak Sodik sekalipun, atau Bapak Kepala Sekolah kita juga tidak mengetahui hal ini. Jadi ini hanya saya dan Davis. Paham ya? Itu. Jadi jangan khawatir. Apapun yang Davis simpan, apapun yang Davis pendam nanti diceritakan secara detail kepada Bapak. Ya? Iya, Pak. Nah, yang ketiga adalah asas kenormatifan. Gitu. Jadi dalam hal ini saya sebagai konselor dan Davis sebagai konselor ini ada batasan-batasan tertentu di mana ya kita tidak boleh melanggar batas-batas itu. Ya. Paham ya? Paham. Dalam bimbingan konseling ini ada beberapa kesepakatan yang harus kita sepakati mengenai jam, ya, lamanya bimbingan, lamanya konseling individu. Jadi karena kita hanya mempunyai waktu terbatas, yaitu 2 jam pelajaran, artinya kita hanya ada waktu 1,5 jam, ya, 40 menit kali 2. Untuk itu saya harapkan selama waktu ini Davis dapat menceritakan apapun yang Davis rasakan, yang Davis alami selama ini, sehingga Davis sering membolos ya. Jadi sudah jelas tadi Bapak sudah sampaikan mengenai tugas dan fungsi dari konselor dan konseling. Jadi Davis kan sudah paham tadi, sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua kerelaan, asas kerelaan, yang ketiga normatif. kenormatifan. Jadi sudah paham. Selain itu juga sudah kita sepakati waktu yang akan kita gunakan dalam dalam konseling individu ini, ya. Ya. Paham ya? Oke. Bapak ingin tahu kira-kira apa yang membuat selama ini Davis itu sering membolos atau tidak masuk sekolah tanpa izin. Coba ceritakan kepada Bapak. Jadi untuk yang membolos itu mungkin saya bangkong, Pak. Jadi hampir setiap hari saya bangkong. Bangkong itu apa? Bangkong itu apa ya, Pak? Terlambat bangun. Ya. Jadi terlambat bangun, nggak tahu sama orang tua itu dibangunin atau tidak. Jadi saya itu terlambat bangun, agak siang mau berangkat sekolah, sudah nanti di sekolah takut dihukum, jadi nggak berangkat sekolah. Seperti itu untuk bangkongnya, untuk terlambat bangunnya. Gitu ya. Iya. Jadi terlambat bangun. Misalnya di rumah itu ada siapa saja? Di rumah saya sama bapak sama ibu. Mungkin adik punya ya. Adik punya, mbak, kakak perempuan. Ya. Apakah selama ini belum ada yang membangunkan Davis atau mengingatkan bahwa hari ini sekolah gitu? Kalau sepengetahuan saya sebenarnya ibu juga pernah ngomong, kalau orang Jawa
angel gugane sulit untuk dibangunin gitu ya Pak katanya. Oh gitu. Iya. Oke. Iya, iya, iya. Terus tapi kadang Davis juga bisa masuk sekolah. Iya. Jadi kadang juga masuk. Cuma kalau saya lihat di datanya ini, Davis itu banyak yang absen, jadi tanpa keterangan. Gitu. Apakah selama ini tidak menyampaikan kepada wali kelas misalnya, atau mengirim surat? Nah, mungkin terlambat atau apa? Gimana? Mengirim surat sudah, tapi mungkin karena terlalu sering jadi mungkin sudah bosan yang membuat surat kakak perempuannya. Jadi dibiarkan seperti itu. Iya, 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 iya. Gitu ya. Jadi selama ini Davis itu kesulitannya yang pertama sulit bangun. Iya, sulit bangun. Sulit bangun di waktu yang tepat, gitu ya. Terus yang kedua kira-kira apa Davis? Alasannya kira-kira kedua ada masalah apa? Mungkin masalahnya terlalu malam tidurnya, jadi paginya sulit untuk bangun. Nah, pada saat malam itu apa saja hal-hal yang dilakukan Davis selama ini? Kegiatannya Pak ya. Iya. Jadi malam itu saya kegiatannya nongkrong sama teman-teman, main game gitu sama teman-teman setiap hari gitu. Iya, 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 iya. Jadi main game, Iya. terus nongkrong sama teman, gitu Iya. ya. Apakah teman-temannya Davis itu sekolah apa tidak maksudnya itu? Ada yang sekolah, ada yang tidak. Gitu ya. Iya. Iya. Jadi selama ini selain Davis memang bangunnya sulit, Iya. sulit untuk bangun pagi. Yang kedua diajak nongkrong sama teman, Iya, gitu ya. iya. Kadang main game, Main game. sampai larut malam. Terus selama main game itu apa Davis tidak kepikiran bahwa ini kan terlalu malam, nanti gimana saya besok sekolahnya atau gimana seperti itu? Gimana coba ceritakan? Kalau sudah main game itu sudah nggak kepikiran sekolah. Jadi sampai malam nongkrong. Gitu ya. Jadi game ya. Game apa biasanya yang dimainkan? Mobile Legends. Waduh, itu memang anak-anak sekarang banyak yang suka game itu ya sampai lupa. Kalau nongkrong yang dibahas itu sudah Gitu ya. Itu biasanya sampai berapa anak yang main game itu? banyak. Biasanya kalau kumpulannya saya ada 5 orang gitu. Iya. Ya memang asik ya kalau main game itu sampai lupa kadang. Gitu ya, Davis. Begini Davis, kalau memang jadi karena sering main game ya seperti itu. Jadi kalau itu atas inisiatif Davis sendiri apa ada ajakan dari teman-temannya Davis? Dari inisiatif dan juga ajakan biasanya. Iya. Jadi ini inisiatif sendiri dan juga ajakan dari teman-teman. Oh seperti itu. Ya. Ya baik. Kalau memang itu kendala yang dihadapi Davis, nanti coba akan saya bantu, akan Bapak bantu agar masalah maupun problem yang dihadapi Davis ini dapat kita selesaikan. Ya. Jadi begini Davis, masalah ini bukan Bapak yang bisa menyelesaikan, ya, tapi ini harus dari inisiatif Davis sendiri, gitu ya, harus inisiatif dari hati dan kemauan Davis sendiri. Gitu. Jadi nanti Bapak hanya sekedar memberikan masukan, mungkin memberikan sedikit saran Davis agar bisa keluar dari masalah itu. Karena bagaimanapun juga, ya Davis kan masih pelajar, ya toh. Apalagi sekarang kelas 12, bentar lagi ujian. Ya jangan sampai hal-hal ini
kesiapan Davis untuk ujian akhir. Gitu. Terus begini Davis, dalam di kelas Davis itu ada nggak temannya yang ikut main game juga sampai larut malam itu? Ada. Ada berapa nih? Ada banyak lah Pak ya. Yang cowok itu rata-rata suka main game semua. Gitu. Enggak yang yang kadang bersama Davis itu ada 2 atau 3 anak? Ada 3 Pak. 3 anak ya. Cowok apa cewek? Cowok. Cowok semua. Iya, cowok semua. Ya. Tapi begini Davis, dari kelas Davis ini yang memang dari anak-anak yang sering membolos bahkan meninggalkan pelajaran pada saat jam pelajaran itu hanya Davis yang ada dimasuk dalam catatan dari Bapak ini. Artinya begini, teman-temannya Davis itu kan berarti bisa berangkat gitu loh. Jadi meskipun mereka juga sampai malam, tapi mereka masih bisa untuk berangkat sekolah tepat waktu. Nah, berarti ini kan permasalahannya ada di kemauan Davis sendiri. Mungkin seperti itu ya. Atau gimana? Ada permasalahan apa lagi kira-kira ya kamu dalam berangkat ke sekolah ini kok kurang semangat gitu? Ada apa kira-kira yang lain? Dari mungkin juga males juga Pak. Jadi sempat pagi bangun terus kok masih ngantuk lanjutin tidur lagi seperti itu. Jadi mungkin mau berangkat juga kan jauh dari sekolah Pak. Jadi berangkat sendiri juga jadi malesnya mungkin Pak. Iya. Kalau ke sekolah kan naik motor ya. Iya. Untuk lebih memperdalam masalahmu dan mengeksplorasi kira-kira ada hal apa yang titik berat mana yang kira-kira kamu itu tidak bisa untuk mengelola diri sendiri ya, mengelola atau memanajemen waktu. Ini bisa dituliskan di lembaran ini, kira-kira nanti hal apa ataupun perencanaan apa yang kira-kira nanti Davis bisa rencanakan ya, agar nanti Davis dapat mencari solusi. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Kira-kira apa yang bisa saya terapkan agar saya tidak membolos atau agar saya bisa bangun pagi dan bisa berangkat sekolah sesuai dengan jam. Jadi tidak terlambat untuk berangkat ke sekolah. Nah, saya harapkan Davis nanti untuk mengisi ini diisikan kira-kira apa rencana saya? Apa rencana saya kira-kira untuk menghindari agar saya tidak terlambat ke sekolah. Sudah sih. Ya. Jadi ini beberapa hal atau beberapa rencana yang nanti akan kira-kira Davis laksanakan gitu ya. Iya. Nah, ini saya bacakan ya. Yang pertama, memasang alarm ya. Yang kedua, tidur lebih awal. Yang ketiga, meminta ibu atau bapak suruh bangunin. Nah, ya ini sudah betul. Ya, jadi nanti gimana? Coba ceritakan rencana Davis ini. Gimana? Jadi mungkin kalau saya belum bisa mengurangi bermain saya pada malam hari, mungkin saya nanti bisa untuk memasang alarm Pak. Jadi Di HP gitu ya? HP ya, karena kan sering pegang HP. Atau gitu nanti minta bantuan atau ngomong ke ibu atau bapak suruh bangunin jam sekian. Nah, kira-kira untuk memasang alarm itu di alarm jam berapa kira-kira? Karena maksudnya jam 7 mungkin jam 6 atau jam setengah 7, jam 6 suruh bangunin atau masang alarm jam 6. Oh gitu ya. Nah, bentar. Davis apa tidak sholat subuh?
Wah itu iya Pak. Nah, jadi kalau Bapak sarankan ini ya, Bapak sarankan kamu alarm ya 4:30 ya, 4:30 atau jam paling lambat jam 5 lah, karena kalau di atas jam 5 itu kan nanti sholat subuhnya sudah ketinggalan nanti ya. Iya. Ya Bapak sarankan gimana kalau 4:30? 5. 4:30 ya. 5. Nah coba ditulis di situ. Nah, jadi untuk memanajemen diri, jadi Davi sudah menawarkan untuk memasang alarm, ya, memasang alarm di tempat tidur menggunakan HP pada pukul 04.30 WIB atau 4:30 pagi. Ya. Jadi saya harapkan nanti dari hal ini mungkin ini juga sebagai salah satu nanti yang bisa mengatasi masalah. Tapi gimana? Yakin tidak kan? Sama yakin Pak. Ya, jadi Bapak harapkan juga ini bukan hanya ditulis di kertas, Ya. tapi dilaksanakan. Ya, Iya Pak. dilaksanakan karena memang ini untuk kepentingan kamu juga. Yang pertama itu memasang alarm jam 4:30 jam 4:30 pagi. 4:30 pagi. Ya. Yang kedua apa? Tidur lebih awal. Tidur lebih awal. Nah, selama ini jam berapa kamu tidur? Jam 1 jam 2. Wah, itu ya. Iya Pak. Jadi selama ini Davis tidurnya di atas jam 12 malam. Iya. Ya, yang jelas kalau tidak jam 1, jam Jam 2. 2. Oh, gitu ya. Itu kegiatannya apa saja itu sampai malam gitu? Apa Ya, yang paling dilakukan? mulai Isya itu sudah keluar ngobrol, nanti agak malam main game. Kalau main game sudah kayak cepet gitu Pak waktunya Pak. Jadi Main gamenya di mana biasanya? ya di tongkrongan, di warung kopi, di rumah teman biasanya. Gitu ya. Atau di warnet ya kadang ya. Di warnet jarang kalau saya keluar Pak. Iya. Atau di kafe-kafe gitu. Ya di kafe, ya kafe. Iya, ya. Ya, jadi yang kedua karena Davis merasa apa? Karena kamu merasa tidurnya terlalu malam, sehingga ketika bangun tidak bisa bangun pagi. Iya. Ya kalau memang kamu tidurnya jam 1, itu berapa jam kamu berarti tidurnya? Kalau bangunnya jam 4:30, berapa jam coba dihitung? 3 jam. 1, 2, 3, 4, 4 jam 4 setengah. jam. Nah, 3 jam setengah. 3 jam. Ya, berarti kamu kalau jam baru tidur jam 1, baru tidur, ya berarti kan kamu hanya istirahat 3 jam setengah. Itu menurut kamu gimana? Cukup enggak istirahat segitu? Gak cukup Pak, makanya itu dilanjutin tidur lagi karena pusing. Iya. Karena tidurnya terlalu malam tadi ya. Atau sebenarnya kamu ada niatan untuk bangun sebenarnya, bangun pagi? Kalau pagi itu sebenarnya bangun Pak, cuma ngantuk dilanjutin. Oh, jadi ronde 2. Ronde kedua, iya. Istilahnya ronde 2 jadi dilanjutkan lagi Dilanjutkan terus lagi. akhirnya sampai Kesiangan. siang. Iya. Oke, jadi untuk menghindari hal itu kamu sudah merencanakan tidur tidak terlalu malam. Nah, kira-kira jam berapa tidurnya nanti kamu? Rencananya Jam 9 jam 10. jam 9 sampai jam. Ya, sudah jam 9 jam 10. Kalau misalnya kamu tidur jam 10, berarti berapa jam itu untuk bangun 4:30 atau jam 5? 10, 11, 8 12, 7 jam. 1, 2, 3, 4, 5, 7 jam. Nah, ini gimana kalau menurut kamu? Cukup enggak? Cukup Pak. Cukup ya? Iya. Nah, itu. Jadi cukup ya. Untuk waktu 7 jam itu digunakan untuk istirahat. Nah, gitu. Jadi yang pertama tadi untuk mengatasi
apa tadi? Bangun pagi yang pertama kamu memasang alarm jam 4:30. Terus untuk mengatasi tidur terlalu malam dengan main game dengan teman-temannya dan lain-lain, nah kamu mengatasinya dengan tidur lebih awal. Coba ditulis jam berapa ya. Jam 9 ya? Oke, kalau jam 9 berarti lebih lama lagi nih istirahat, bisa 8 jam. Iya. Nah, dari dua hal ini kira-kira Davis gimana? Bisa melaksanakan enggak? Kamu bisa melaksanakan enggak? Insya Allah bisa. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama kamu pasang alarm pagi. Terus yang kedua tidur lebih lama. Nah, mungkin ada hal lain lagi yang bisa kamu rencanakan. Itu yang nomor 3 itu, coba dibacakan. Meminta bantuan ibu atau bapak untuk bangunin. Jadi pesan kepada ibu atau bapak untuk bangunin jam sekian. Begitu ya. Iya. Jadi apabila dua hal di atas itu masih belum mampu, kamu laksanakan. Yang ketiga kamu bisa meminta kepada ibu dan bapak atau kakak kakak. Untuk membangunkan pagi. Ya nanti gimana itu prosesnya kepada bapak dan ibu, bilangnya gimana nanti? Ya nanti mungkin bilangnya, Bu atau Pak, besok saya bangunin jam sekian, jam 5, setengah 5, karena kan saya sudah dipanggil BK gitu. Ya bagus. Ya baik. Jadi itu ada 3 hal yang Davis rencanakan untuk mengatasi permasalahan tidak bisa bangun pagi sehingga sering membolos atau tidak masuk sekolah. Nah, apabila hal-hal ini nanti bisa kamu laksanakan karena ini adalah rencana kamu sendiri, ya, rencana kamu sendiri. Ya, jadi Bapak melihat bahwa ini adalah salah satu hal atau salah satu keinginan dari kamu untuk mengatasi hal itu. Jadi semoga saja hal-hal ini bisa membantu Davis untuk mengatasi sering tidak masuk sekolah atau membolos. Nanti tidak ada pengaruh dari teman-teman Davis yang mengajak Davis untuk kembali bermain lagi, bermain HP, bermain game lagi, itu gimana nanti mengatasinya ini? Untuk mengatasi pengaruh seperti itu, Iya. mungkin saya kurangi bergaul sama teman-teman mungkin. Jadi saya kurangi. Kalau kamu kan jam 7 sampai jam 12 sekarang ya, karena masa pandemi, jadi memang nggak boleh sampai di atas jam 12. Untuk waktu untuk belajar itu kira-kira jam berapa? Karena kamu bilang tadi kata kalau sudah habis isya terus main sama teman-teman. Nah makanya itu Bapak tanya, waktu belajar kapan terusan gitu ya? Biasanya lebih awal sebelum jam 9, mungkin mulai habis isya jam 7 ya sampai jam 8 jam belajar itu. Nah gitu ya. Iya. Nah kalau gitu kamu nggak ada waktu sedikit pun dong untuk bertemu dengan teman-teman kamu itu berarti ya? Iya. Gimana? Nggak apa-apa ya? Iya. Nggak apa. Ya. Jadi itu memang kalau itu memang sudah kemauanmu, artinya kamu mau mengurangi untuk bertemu teman-teman dalam hal untuk main game gitu ya. Oh gitu ya. Nanti kamu nggak takut kalau nanti terus dikucilkan sama teman-temanmu karena tidak mengikuti mereka untuk main
game gitu gimana? Ya enggak. Ya kalau dikucilkan hampir setiap hari sebenarnya Pak, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya kamu disawi sama teman-teman ya, misalnya teman-temanmu banyak yang bilang, wah Davi sekarang sombong, nggak mau kumpul, nah itu gimana? Nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Nah itu, jadi memang ini sudah menjadi keinginanmu, sudah menjadi tekadmu, yang dituliskan dalam sebuah perencanaan diri kalau menurut Bapak ini adalah self management. Jadi merencanakan atau memanajemen dirimu sendiri, gitu ya. Ya. Gitu. Jadi ada 3 hal yang sudah kita peroleh dari permasalahan Davis. Ada 3 hal yang sudah kamu tuliskan rencana untuk mengatasi hal ini. Memang nanti ketika kamu masuk sekolah sudah sesuai dengan jamnya, kamu sudah tidak bolos, sudah tidak keluar ketika pada saat jam pelajaran karena hanya ingin main game atau hal-hal lain yang merugikan. Nah, nanti bagaimana untuk menjaga ini agar terus bisa kamu laksanakan. Kira-kira hal apa yang nanti bisa kamu lakukan agar ini bisa berjalan dengan bisa berjalan dengan stabil atau tidak sekarang oke, tapi nanti terus ke belakangnya tidak melakukan itu. Hal-hal apa kira-kira yang bisa kamu lakukan untuk menjaga ini? Tulisan ini nanti saya pasang di kamar saya karena mungkin ya setiap hari kan lihat gitu Pak. Jadi untuk mengingatkan seperti itu. Nah, jadi rencana-rencana ini nanti kamu tempelkan kamu tulis, Ya. kamu tempelkan di dinding Ya, Pak. di kamarmu. Jadi setiap hari nanti bisa kamu Baca atau bisa kamu lihat. Ya. Itu salah satu cara agar rencana-rencana positif ini bisa kamu laksanakan dengan baik ya. Tapi nanti Bapak juga ingin melihat rencana-rencana kamu. Coba nanti kalau sudah kamu buat, Bapak juga baca ya. Setelah itu nanti bisa kamu bawa pulang untuk ditempel di dinding. Nah, dengan hal seperti itu kira-kira gimana Davis? Bisa ya, itu bisa kira-kira kamu lakukan? Bisa. Gitu ya. Oke. Jadi menurut Bapak ini adalah tekad kamu ya, keinginan kamu untuk melaksanakan rencana yang sudah kamu lakukan. Sudah Davis ya. Ya. Ini tadi rencana-rencana yang sudah akan kamu laksanakan untuk mengatasi. Yang pertama, kamu sulit untuk bangun pagi. Yang kedua, sulit untuk tidur sore karena tidurnya terlalu malam, sehingga menyebabkan kamu sering membolos dan tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Nah, dari beberapa hal yang sudah kita diskusikan tadi, ada beberapa hal yang Bapak ingin memberikan penguatan atau refleksi mengenai rencana-rencana yang nanti bisa kamu akan bangun pagi jam 4:30 dengan menggunakan alarm. Nah, yang kedua, kamu tidur lebih awal, jadi mengurangi main game dan nongkrong dengan teman-teman ya. Nah, di sini kamu tuliskan jam 9 kamu sudah tidur. Yang ketiga, kamu meminta ibu atau saudaramu untuk membangunkan jam 4:30 apabila 2 hal di atas ini tidak bisa dilaksanakan. Yang keempat ada lagi tadi bahwa untuk rencana-rencana ini kamu bisa melaksanakan dengan
baik dalam arti tekad ini adalah atas keinginanmu sendiri, dan apabila ada pengaruh dari teman-temannya, ya apabila ada pengaruh dari teman-teman, kamu siap untuk menerima ini demi untuk kebaikan. Iya. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah bisa melaksanakan konseling individu dengan baik, dan kamu juga sudah menuliskan rencana-rencana yang akan kamu laksanakan dalam kaitannya dengan memanajemen dirimu sendiri ya, atau self management untuk mengatasi problem atau masalah yang kamu hadapi. Nah, sebelum itu Bapak ingin kamu mengisi evaluasi yang ada di sini, dan Bapak saya tunggu ya untuk diisi dan diserahkan kembali kepada Bapak. Ini ya, coba kami isi. Ini sebagai evaluasi hasil ya. Silakan diisi dan tunggu. Ya, terima kasih. Ya. Jadi terima kasih Hafiz. Hari ini kita sudah melaksanakan konseling individu dengan lancar, dan alhamdulillah kamu juga sudah mempunyai rencana yang akan kamu laksanakan untuk mengatasi masalah ini sendiri. Nah, untuk itu sebelum kita tutup konseling individu ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat dan berguna di kemudian hari. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Hafiz. Silahkan kembali ke kelas. Semoga semuanya dapat berjalan dengan baik. Amin. Dan lancar. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum.